Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu warga surga yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dalam acara doa pagi kita secara voice hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami sangat bersukacita dan bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Setiap hari kami bisa menikmati hari-hari yang baik, hari-hari yang dipenuhi dengan kelimpahan, hari-hari yang dipenuhi dengan mujizat, hari-hari yang selalu ada penyertaan Tuhan. Dalam setiap keadaan, Engkau selalu ada buat kami, sebab kami sadar bahwa Roh Kristus ada di dalam hidup kami. Olehnya kami kuat, kami sehat, kami diberkati, dan akan terus menikmati kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Sampaikan isi hati-Mu melalui renungan di pagi hari ini. Hati kami siap dibentuk menjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bagi-Mu-lah kemuliaan, hormat, dan pujian untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada dalam Roma 12 ayat 10 sampai 11. Terjemahan IMP mengatakan demikian. Tunjukkanlah kasih sayang seorang terhadap yang lain dengan kasih persaudaraan, yaitu saling mendahului dalam memberi hormat, dengan kerajinan yang tidak surut, menyala-nyala dalam roh, layanilah Tuhan. Ada seorang seniman yang sangat mencintai pekerjaannya, dan saat itu, sementara dia fokus terhadap satu karya seni yang akan dipamerkannya nanti, dengan sungguh-sungguh dia telah meluangkan waktu, tenaga, dan materi yang dia punyai dengan tujuan agar kelak karya tersebut nantinya dapat menjadi sebuah karya seni yang sangat dikagumi oleh semua orang yang melihatnya. Di saat yang sama, ada seorang anak kecil yang sedang bermain bola di halaman depan rumah dari seniman itu. Dan tanpa sengaja dia menendang bola terlalu tinggi dan mengenai kaca jendela ruangan seniman tersebut. Brak! Bola yang ditendang itu memecahkan jendela, menerobos masuk ke dalam ruangan dan tepat mengenai karya sang seniman. Hancur, rusak, dan tidak lagi berbentuk. Dengan tertunduk sedih, seniman itu mengambil apa yang masih bisa dia selamatkan dari karya seni yang telah rusak dan menempatkannya kembali pada tempat yang lebih baik untuk menghindari gangguan yang mungkin dapat merusak kembali karya seni yang dia sayangi. Dan kemudian ia melanjutkan kembali karya seni tersebut seperti tidak terjadi apa-apa. Seniman itu tidak pernah putus asa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin saja orang melihat dan berkata itu sebuah bencana yang tidak bisa lagi menjadi baik. Namun di tangan seorang seniman, dia mampu membuat apa yang rusak menjadi indah, apa yang terbuang menjadi berharga. Karena ia tidak memandang seperti cara orang lain memandang. Ia memandang kepada apa yang rusak dan percaya bahwa di tangannya semua menjadi indah. Kerajinannya tidak akan pernah surut untuk selalu sesuatu hasil yang dia tahu pasti akan membuat dia puas dan berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajar dari kejadian yang dialami dari seniman tersebut. Kita sesungguhnya ada di dalam Kristus, dan Roh Kristus ada di dalam hidup kita. Semua yang ada di dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Kasih-Nya yang sempurna telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Karena kita adalah anak, maka Dia tidak akan membuat kita malu.
Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini merupakan kekuatan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kita bangga bahwa Dia mengerti dan senantiasa ada buat kita. Bahkan Dia telah menempatkan kita menjadi warga surga. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini mungkin kita hanya bisa merasa lega dan bersyukur. Kita hanya mampu mengucapkan terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, tanpa ada keinginan dari hidup kita untuk melayani Tuhan dengan bersemangat. Kita terdiam dan terpaku dengan semua kebaikan dan kasih Tuhan. Padahal sesungguhnya ketika kita menyadari semua yang berharga itu telah kita terima, kita dapat membagikannya juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih yang kita miliki. Kasih yang mampu membuat kita tersenyum di saat kita mengalami keterpurukan. Kasih yang memampukan kita untuk memberkati orang yang mengutuki kita. Kasih yang memampukan kita untuk memaafkan orang yang sudah menghina dan menganiaya kita. Kasih yang dicari untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Kasih yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, rancangan Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 berkata demikian, kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam melayani Tuhan, hati kita tidak akan pernah surut ataupun kendor. Namun semakin hari, semakin bertambah semangat, semakin bergairah dalam melayani Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Mengapa kita harus rajin dan tidak surut dalam melayani Tuhan? Karena orang yang ada di dalam Kristus pasti menempatkan Yesus Kristus sebagai fokus penyembahan dan pelayanannya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih indah selain kita menyadari bahwa kehadirannya di dalam hidup kita membuat kita mengerti bahwa ini tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan untuk mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Tuhan disenangkan melalui hidup kita dan bukan perbuatan-perbuatan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan kita hanyalah membuktikan kepada orang lain bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Dia telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal. Sehingga hal ini mendorong kita untuk tidak surut dalam melayaninya. Karena orang yang ada di dalam Kristus pasti menunjukkan kasih kepada sesamanya. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, kasihilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Firman Tuhan tidak pernah mempunyai kadaluarsa.
untuk dipakai dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, bukankah karena Tuhan sudah mengasihi kita? Jadi kita seharusnya mengasihi orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kita tidak mampu mengasihi dan berbuat baik kepada sesamanya. Namun di dalam anugerahnya, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Karena kita tahu bahwa Roh Kristuslah yang melakukannya melalui hidup kita. Hal inilah yang membuat kita bersemangat melayani tanpa harus surut dan berhenti melayaninya. Saudaraku, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Elohim dan warga surga? Serta para pendengar channel ini, apakah hari-hari ini dengan keadaan yang mungkin sulit bagi kita, ada yang sedang mengalami lemah iman, ada yang sedang galau, mungkin ada yang sedang takut, bahkan berkeinginan mundur dan melepaskan pelayanan karena kecewa dengan keadaan kita dalam pekerjaan, dalam kesehatan, ataupun dalam keluarga. Stop! Mari ubahlah keputusan itu. Jadilah kuat. Ayo balik kembali bersemangat dan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena Kristus sudah mengasihi kita melebihi Dia mengasihi dirinya sendiri. Ia rela memberikan dirinya untuk kita. Sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Dan oleh anugerahnya kita pun memperoleh keselamatan. Semua yang kita miliki saat ini, baik kesehatan, kekuatan, kekayaan, dan kehormatan adalah datang dari Tuhan. Dan itu milik Tuhan. Dan jika itu milik Tuhan, maka sudah seharusnya hal itu mendorong kita untuk melayaninya dengan penuh semangat dan tidak mudah surut oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sebab Kristus berkuasa dan hidup di dalam kita untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah kuat, jangan surut, tetaplah menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kasih-Nya ada bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat teguran firman-Mu. Terima kasih buat dorongan firman-Mu bagi kami. Biar kami semua tetap mempunyai semangat yang baru. Semangat yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Pagi hari ini kami bersepakat berdoa untuk seluruh pendengar channel ini yang mungkin mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun jenis penyakitnya, di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Tuhan sudah memberkati seluruh usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluarga yang sedang tercerai-berai. Di dalam nama Yesus dikumpulkan, dipulihkan kembali. Hubungan orang tua dan anak, menantu dan mertua, hubungan pasangan suami istri, ada pemulihan dari anugerah Tuhan Yesus dalam masing-masing keluarga yang mengalami perpecahan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang baik. Kami juga tetap berdoa
untuk teman-teman kami yang merindukan anak dalam pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan. Pagi hari ini ada karya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dalam nama Yesus, Tuhan mengaruniakan anak kepada pasangan-pasangan yang merindukan anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur senantiasa buat kebaikan, buat anugerah, buat cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau sudah memberkati seluruh pendengar channel ini. Engkau memberkati dengan damai, sukacita, kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Memberikan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan. Buat mereka berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Dan kami siap menjalani kehidupan kami ke depan dengan semangat yang baru, yang tidak akan pernah surut. Karena ada Yesus yang menyertai kita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima penyertaan Tuhan, penyertaan Bapa Yahweh, penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus sempurna di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah diterima berkat Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.